warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ranas Ramadan Nasima. Kembali lagi bersama saya Nikola Saputra tentunya. Di kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu cowok cewek yang tentunya cantik dan ganteng. Nah, kalau pengen kenalan, ayo kita kenalan bareng-bareng. Halo, apa kabar? Baik. Perkenalkan diri Anda. Oke, nama aku Maura dari kelas 11 IPA 2. Selama pandemi ini kegiatan Maura apa aja sih? Selain tentunya ikut pelajaran online, aku juga sering bantuin orang tua buat melakukan pekerjaan di rumah. Nah, selain itu aku juga challenge diri aku sendiri buat ngelakuin hal-hal yang baru yang belum pernah aku lakuin sebelumnya gitu. Oh, kayak kalau kamu ada waktu kayak nonton film kayak gitu? Iya, aku suka nonton film. Terus selain itu aku juga dapat hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah aku coba gitu. Jadi aku challenge diri aku sendiri. Keren. Oke, di sini juga ada cowok ganteng, tapi ini familiar banget. Semua pasti kenal kelas 11 dan kelas 12, tapi kelas 11 ini belum kenal ya, karena cowok ini tuh dulunya ketua OSIS. Kalau Oke, terima kasih Maura. Oke, selanjutnya kita ada cowok ganteng. Cowok ini adalah ketua OSIS tahun 2019 dan 2020. Cowok ini sangat ganteng dan familiar di SMA Nasima. Kalau kalian pengen kenalan, yuk kita kenalan lebih lanjut. Halo, apa kabar? Iya, halo. Perkenalkan diri Anda. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Pratama Dibuastono. Saya sekarang menduduki kelas 12 IPA 1. Saya ketua OSIS SMA Nasima 2019-2020. Sekarang sudah purna ya. Oke, kegiatan apa sih yang Mas Dipo lakuin saat di pandemi sekarang ini? Saat pandemi ya paling di rumah aja ya, kayak kelas online, nonton film, tidur, ya kayak orang-orang normal lainnya lah. Film yang disukai Mas Dipo apa aja nih, kalau boleh tahu? Banyak sih, contohnya apa? Kayak film-film Indonesia sih banyakan. Kayak yang terbaru nih, film apa sih? Tersanjung, tahu nggak? Nggak tahu ya. Aku tuh taunya tuh Kisah Untuk Diri, karena itu fenomenal juga nggak sih Mau? Iya. Itu di internet sangat banyak banget yang di ngomongin. WTV itu nomor 1 loh ratingnya. Bagus banget, ceritanya juga bagus dan bikin nangis orang tau. Aku sampai nangis kok. Oke. Nanti Nikola ngikutin Ya iyalah, Kisah Untuk ngikutin Diri. dari episode awal sampai endingnya. Aduh. Oh, keren gak tuh aku? Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Mas Dipo dan Maura. Di bulan suci Ramadan ini kan tentunya banyak manusia yang mencari pahala ya. Contohnya sedekah dan ya lebih peduli terhadap orang lain. Gimana sih cara Mas Dipo dan Maura menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain? Maura dulu. Oke. Rasa peduli itu sebenarnya rasa peduli itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Kayak misal contohnya bantuin orang tua nyiapin sahur dan buka, terus bantuin adik ngerjain tugas gitu. Nah, di lingkungan sosial kita juga bisa peduli. Kayak misalnya kemarin abis ada peristiwa bencana alam di NTT. Nah, kita bisa peduli dengan cara ikut donasi gitu. Dan sesudah NTT itu ada gempa bumi di Malang juga ya? Iya. Itu turut prihatin kepada masyarakat di Indonesia dan juga harus hati-hati terhadap gempa bumi tersebut. Oke, kalau Mas Dipo gimana? Sikap peduli kepada orang lain ya. Kalau menurutku pribadi sih, kita bisa menunjukkan sikap peduli kepada orang lain di hal-hal yang terkecil. Contohnya yang tadi disebutkan keluarga, seperti membantu ibu, kayak ngata kasurmu sendiri, ngata kamarmu sendiri, itu kan udah termasuk meringankan beban orang tua ya. Terus kalau misalnya di jalan ada orang butuh bantuan,
kita kalau kita senggang bisa lah kita bantu nggak datang sebentar. Kayak Terus beli uang. ya kalau misalnya kehabisan bensin nggak bantu dorong bisa. Terus kayak perbanyak beramal itu kan juga membantu orang-orang banyak ya, contohnya tadi gempa bumi atau yang lainnya lah ya gitu. Nah itu harus diterapkan perilaku mulai sejak dini ya, supaya kita tuh hidupnya lebih baik, kayak suka menolong orang lain. Oke. Puasa lancar semua Maura di Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bulan puasa ini kan bulan puasa mengisi waktu bulan puasa ini untuk mengisi waktu luang biasanya pada ngapain sih dari Maura dulu? Aku biasanya bantuin orang tua buat food preparation. Jadi orang tua kan udah seharian kegiatan di luar kan kerja. Jadi tugasku di rumah itu biasanya food preparation. Jadi nanti waktu orang tua sampai rumah tinggal masak buat buka. Jadi aku yang udah siap-siapin bahannya gitu. Nah kalau ada waktu luang biasanya aku sempetin buat me time, kayak misal tadi nonton film gitu. Kita mengikuti diri sendiri gitu ya. Iya. Oh, kalau Mas Dipo gimana? Waktu luang ya, waktu puasa banyak sih kayak kita bantu orang tua tadi nyiapin buat buka, terus misalnya kita bisa jalanin hobi kita, otomotif lah, apalah, nyuci motor, nyuci mobil, nyuci piring atau yang lainnya lah, tata kamar, yang positif aja. Juga kita kan juga lagi pandemi, kalau keluar kan juga kayak Gak dibolehin. gitu, jangan diperbanyak keluarnya lah. Apa pendapat kalian tentang pesantren online? Mas Dipo dulu. Pesantren online ya. Pesantren online kalau menurutku tuh guna banget ya, bermanfaat banget buat kita semua, terutama buat ngisi kekosongan puasa. Kan puasa kan kita nggak mungkin pelajaran terus nih. Nah makanya sama Nasima itu ngadain program tahunan rutin yang diikuti oleh semua siswa Nasima. Aslinya tuh pesantren online tuh dulunya offline. Jadi karena ini berhubung pandemi kita nggak boleh ngumpul di sekolah aja nggak boleh, apalagi pesantren kan. Nah terus diciptain pesantren online buat ya mengisi waktu luang kita lah, nambah ilmu juga. Kalau Maura? Kalau menurut aku pesantren online sama offline itu sebenarnya sama dari segi materi. Kita sama-sama dapat ilmu gitu kan. Tapi yang bedain adalah di vibes-nya. Karena kalau pesantren online kita cuma bisa di rumah dan itu lumayan suntuk kan. Jadi kalau misal pesantren offline itu kan kita bisa bareng sama teman-teman, terus ngerasain puasa bareng temen, dimana kita kayak ngerasa waktu tuh cepet banget kayak tiba-tiba buka gitu. Oh Mas Dipo kan pernah waktu itu pesantren offline di sekolah, apa sih yang dikenang saat pesantren offline di sekolah? Yang paling dikenang ya yang utama itu kebersamaan ya sama teman-teman. Kan kita di pesantren offline tuh 10 hari di sekolah, kita nginep. Waktu itu aku kelas 10, kalau dulu kelas 11 tuh di Brebes di pondok pesantren, tapi aku nggak ngalami karena udah pandemi. Nah waktu kelas 10 tuh kita nginep di sekolah 10 hari, terus ya tidur di satu ruangan kelas. Kita dibagi dua kelas, satu angkatan yang cowok dibagi 2 kelas, tidurnya di lantai tapi ada alasnya bawa sendiri-sendiri kayak spring bed gitu kan. Nah terus full kegiatan 1 hari, ya paling ada istirahat habis duhur itu sampai sore, lumayan lama sih ya. Kita bisa cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, terus nggak kerasa puasanya. Terus malamnya juga full ibadah sampai raweh, sampai witir. Dan juga di sekolah itu ada kayak kegiatan tadarus. Oh, berarti tadarus setiap anak dibagi gitu ya? Iya, dibagi per kelompok ngaji ya. Menurut Maura, lebih baik pesantren online atau offline? Aku lebih pilih pesantren offline
karena itu tadi bisa ketemu sama teman-teman, jadi ngerasa hari-harinya tuh nggak suntuk gitu. Karena pesantren online itu boring ya, nggak bisa kayak ngobrol sama teman-teman, kayak gimana gitu ya. Iya, di rumah Waktunya tuh doang. berjalan sangat lama banget gitu. Iya. Apa sih bedanya yang kalian rasain saat puasa di pandemi sekarang ini dan puasa sebelum pandemi? Coba dulu nih. Puasa sebelum pandemi ya sama yang puasa pandemi, yang jelas beda tuh vibes-nya, kayak suasananya. Kita sekarang puasa kayak hari-hari biasa lah, kayak hari-hari sebelum puasa, kurang meriah kalau menurutku. Kalau sebelum pandemi kan banyak yang baliho-baliho selamat Idul Fitri dan lain-lain, terus juga yang jualan makanan kan banyak kan. Sekarang juga lumayan banyak sih, nggak kayak yang tahun kemarin nggak ada yang jual blast. Terus ibadahnya juga lebih enak dulu, nggak usah pakai masker ke masjid, nggak usah ada jaga jarak. Kalau sekarang kan harus protokol ya. Mematuhi protokol kesehatan. Terus ya paling itu aja sih. Kalau mau Kalau aku sendiri dari puasanya, aku ngerasa puasa di masa pandemi sama sebelum pandemi itu sama aja, tapi di sosialnya, karena kita kan remaja, biasanya sering ngadain buka bersama gitu kan bareng teman-teman. bukber ya, bukan Iya. Terus habis itu sekarang pandemi harus nge-cancel semua bukber itu karena juga kan buat ngurangin penyebaran virus kan. kita kayak membantu pemerintah lah, nggak usah keluar rumah gitu. Iya. Cukup kita berbuka sama keluarga gitu ya. Pelajaran apa yang didapat selama kegiatan pesantren sih, Maura dulu? Jadi dari pesantren kita tuh banyak dapat materi, salah satunya tentang akidah Islam. Jadi di pesantren kita tuh banyak banget sharing-sharing gitu sama guru-guru dari BTA sama guru agama gitu. Selain dari materi agama, kita juga dapat materi life skill tuh. Dan juga kayak ada pembelajaran tentang menceritakan kisah para nabi gitu ya. Iya, kebetulan tahun ini temanya tentang Nabi Ayub kan, kesabaran Nabi Ayub. Jadi kita banyak sharing tentang kisah Nabi Ayub. Kalau Mas Vigo sendiri gimana? Dari materi-materi yang diberikan di waktu pesantren Ramadan, kayak melatih kita buat lebih bisa mandiri, terus dapat mempelajari banyak ilmu yang berkaitan dengan agama ya. Terus ibadahnya juga sini kan juga terpantau 24 jam ya, kita 10 hari, selama 10 hari 24 jam kita terpantau ibadahnya. Jadi banyaklah kegunaan yang kita dapatkan di pesantren ini. Oke. Apa sih bedanya nyari takjil saat puasa di masa pandemi dan sebelum pandemi? Mas Dibo dulu deh. Nyari puasa sebelum pandemi, ya pilihannya lebih banyak sih kalau sebelum pandemi. Terus kita juga misalnya nih, kalau yang jual pedagang itu rame, kita bisa ngantri kan. Kalau sekarang misal pedagang itu rame, kita kan jadi bimbang nih, mau ngantri apa enggak, kalau nanti ketularan gimana. Terus juga ya lebih dikit apa yang jualan ya sekarang ya. Terus ya itu sih. Kalau Maura gimana? Kalau aku kebetulan selama pandemi ini jarang cari takjil di luar, jadi aku lebih sering masak sama mama gitu, bikin takjil. Dan kebetulan daerah rumahku itu kalau pas waktu-waktu jam-jam ngabuburit gitu, itu sampai macet. Jadinya daripada nanti kita buka di tengah jalan karena kejebak macet, mending masak di rumah tapi bisa buka bareng keluarga gitu. Gimana cara menjaga daya tahan tubuh di saat pandemi sih? Bisa sharing-sharing dong ke teman-temannya. Maura dulu deh. Kalau aku sendiri, aku konsumsi sayuran sama cukup minum air mineral waktu buka dan sahur. Karena aku sendiri orangnya kurang suka buah, jadi aku lebih fokusin ke sayur. Kayak misal
nggak cuman bisa dibikin makanan yang kayak sayur gitu-gitu doang, misal bisa dikreasiin jadi salad atau dan kreasi yang Salad lain sayur gitu. ya, berarti? Iya, salad sayur gitu. Kasih tips dong, aku kan nggak suka makan sayur nih. Biar suka sayur tuh gimana sih caranya? Kalau aku sendiri sebenarnya karena terpaksa, kayak biasa karena terpaksa. Jadi mama aku itu suka makan sayur kan, terus sering bikin salad tuh. Terus suatu hari aku ditawarin, ini aku coba dan ternyata rasanya nggak seburuk yang aku pikirin gitu. Jadinya sekarang tambah suka. Kalau Mas Dipo sendiri gimana? Buat menjaga daya tahan tubuh sebenarnya tuh simpel ya, kayak perbanyak minum, terus makan makanan yang bergizi, terus ya sahur kalau bisa. Kalau udah kesiangan jangan sahur pagi-pagi. Terus ya makan makanan yang bergizi pada waktu buka. Kalau ada vitamin boleh diminum. Gitu. Kegiatan apa sih yang kalian lakuin saat menunggu waktu berbuka puasa? Mas Dipo dulu nih. Menunggu waktu berbuka ya. Yang pastinya kan nyiapin buat buka nanti ya, kayak bantu ibu masak atau berkegiatan yang lain gitu. Kayak misalnya ibu kita lagi nggak masak nih, terus biasanya ya disuruh beli makan buat nanti buka. Terus Kalian ngabuburit ya? sekalian ngabuburit gitu. Kalau Maura sendiri gimana? Kalau aku biasanya bantuin orang tua buat bikin takjil sama menu buka. Terus kalau misal pun ada waktu sisa, aku biasanya nonton YouTube gitu. Kayak intinya ngelakuin hal-hal yang positif. Apa tuh menu apa sih yang sering dibuat oleh Maura dan mamanya? Sebenarnya setiap hari beda-beda sih, tapi seringnya itu tetap yang berkuah sama ada sayurnya. Oke, obrolan kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke game This or That. Ini jawab cepat ya. Oke. Paris atau London? London. Kamu, Mas Dipo? Aku Paris. Pak Putra atau Pak Fikri? Pak Putra. Pak Fikri. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Ganteng miskin atau jelek kaya untuk Mauranya? Jelek kaya. Kalau Mas Dipo, cantik miskin atau cantik kaya? Cantik kaya nggak bisa. Nggak bisa. Ya cantik miskin. Tadi apa? Cantik miskin atau cantik kaya? Cantik Cantik miskin kaya atau dong. jelek kaya? Cantik miskin lah. Jerawatan atau bisulan? Jerawatan. Kok sulit? Jerawatan nih. Nggak sahur atau nggak puasa? Gak sahur. Nggak sahur. Tadi Paris atau London, Maura milih apa? London. Alasannya apa? Karena aku suka England, kayak lebih suka England daripada Prancis. Udah pernah ke London? Belum. Sama Tapi aku juga. Luar negeri aja aku belum pernah. tapi semoga bisa kesampaian. Kalau Mas Dipo tadi Paris atau London? Paris. Kenapa? Paris kayak yang dibilang orang-orang kotanya romantis. Ya itu aja. Oke. Pak Putra atau Pak Fikri? Tadi Maura apa? Pak Putra. Kenapa? Karena lebih suka matematika daripada fisika. Oh iya, Pak Putra itu kalau ngajar itu enak ya, kalem, slow gitu ya, enak diajak bercanda gitu nggak? Ya sih Pak Putra, nggak usah senyum-senyum di belakang kamera Pak. Oke, kalau Mas Dipo, Pak Fikri. Aku Pak Fikri. Kenapa tuh? Kalau Pak Fikri kan udah aku kenal dari dulu, lama-lama banget lah, dari kelas 10 juga dulu ngajar aku fisika dari kelas 10 juga main lah. Ya. Saya itu dong sama Pak Fikri. Halo Pak Fikri. Fikri. Oke. Pantai atau gunung tadi, Mas Dipo pilih apa? Pantai. Kenapa? Kalau gunung manjatnya capek. Kan sama teman-teman manjatnya nggak sendiri. Kalau pantai kan nggak perlu manjat. Ya kan, berjemur atau berenang gitu ya.
kalau ke pantai. Hmm. Kalau Maura, Lebih suka pantai kenapa? karena nggak tahu kayak ngerasa lebih seru aja bisa ngeliat Bisa sunset cuci-cuci gitu. mata gitu lihat cowok ganteng gitu ya. Bule-bule gitu. Kalau di Bali itu. Pantai Terus- Marina. Habis itu juga banyak kegiatan kan kalau di pantai kayak misal sea sport gitu, kayak bisa snorkeling, diving. Tadi Maura ganteng miskin atau jelek kaya? Jelek kaya, Kenapa? fisik bisa dirubah. Oh, bisa operasi plastik ya? Ya nggak sampai operasi plastik juga, perawatan. Oke. Kalau Mas Dipo, cantik miskin atau jelek kaya? Aku cantik kaya. Kenapa? Kan nggak ada itu. Kan adanya tuh cantik miskin atau jelek kaya. Tadi tuh aku cantik miskin. Kenapa tuh? Karena kan aku cowok ya. Iya. Kalau dia kan juga kalau yang harta tuh bisa dicari lah. Cantik juga bisa dianuin. Ya udah itu aja. Jerawatan atau bisulan? Mas Dipo tadi pilih apa? Jerawatan. Kenapa tuh? Jerawatan. Jerawat kan yang di muka ya. Iya. Kalau bisul di Gak tahu. Di apa? Ya di tubuh lah, masa di apa? jerawat di tubuh. Jerawat itu di Bisa muka. Kalau- Kalau bisulan Terus turun gitu. Kalau jerawatan bisa skincare. Kalau bisul obatnya apa? Ada kalau sih, kan ada pakai obat. skincare itu kan lama. Apa dipakai skincare lama-lama? Katanya kalau bisulan tuh banyak ngerasani orang ya. Enggak juga. Oke, Maura, Iya. jerawatan atau bisulan tadi Jerawatan. kenapa? Gak tau kenapa kayak langsung kayak lebih mendingan gitu nggak sih. Kak aku Jerawatan rasanya daripada bisulan. iya. Kayak setahu apa ya, misalnya sama yang kayak keluar nanah or something gitu. Udah Jadi skip wes, skip. Skip. Gak sahur atau gak puasa, Maura? Nggak sahur dong. Kenapa? Apalagi di masa Ramadan, di bulan Ramadan ini puasa kan wajib. Jadi kalau misalnya kita nggak puasa, nanti di bulan setelah Ramadan harus ganti. Jadi mending nggak sahur. Kalau Mas Dipo, Enggak, gak sahur atau gak puasa? enggak sahur. Kenapa? Karena kalau enggak sahur, kamu siangnya bisa tidur. Kan kalau enggak puasa harus ganti. Bener juga sih. Sebelum saya akhiri, Mas Dipo dan Maura ada pesan-kesan gak untuk SMA Nasima ke depannya? Dari Maura dulu atau Mas Dipo dulu nih? Maura dulu nih. Apa? Ya untuk Nasima supaya lebih maju atau gimana kayak menurut Maura? Kalau dari aku, semoga kedepannya SMA Nasima bisa semakin berinovasi buat khususnya di masa pandemi ini kan yang semua serba online, jadi bisa lebih berinovasi. Kalau Mas Dipo? Ya kurang lebihnya sama sih. Semoga Nasima bisa lebih maju, lebih berkembang lagi, terus bisa menjadi sekolah basis apa yang modern dulu apa? Apa? Ya sekolah lebih modern, terus Oh, lebih maju. ya harapannya bisa sekolah apa luring, Oh, bisa tatap sekolah luring muka. lagi sih. Terus ya itu. Terima kasih Maura dan Mas Dipo sudah mau menjadi bintang tamu podcast Ranas. Sama-sama. Untuk kalian yang pengen nonton lanjutan atau podcast-podcast selanjutnya, kalian coba cek di YouTube SMA Nasima. Terima kasih untuk Maura dan Mas Dipo sudah mau menjadi bintang tamu di podcast Ranas. So kalian yang suka nonton podcast wajib nonton podcast ini. Podcast Ranas Ramadan Nasima pasti seru deh, bikin ngakak. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di YouTube SMA Nasima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Diklat siswa-siswi SMA Kasilan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.